Ini kisahnya. Ketika Joyo tersadar, pagi sudah datang. Ia terbaring di lantai, di depan kamar belakang yang kini terkunci rapat. Ibunya duduk di dekatnya, matanya sembab, seperti habis menangis semalaman. Nah, tolong jangan pernah kau buka kamar itu lagi. Katanya lirih, tapi dalam hati Joyo, rasa takut berubah menjadi rasa ingin tahu. Bu, sebenarnya siapa yang dulu disemayamkan di keranda itu? Sang ibu terdiam, lama sekali. Keranda itu milik kakekmu. Suaranya bergetar. Dulu, sebelum kau lahir, ada kejadian yang tidak pernah boleh disebut-sebut lagi. Ia menarik napas dalam. Kakekmu bukan orang biasa. Ia dikenal sebagai dukun yang sakti. Banyak orang datang meminta tolong. Tapi tidak semua yang datang punya niat baik. Malam itu, puluhan tahun lalu, seseorang datang membawa sesajen dan permintaan yang aneh. Ia ingin kakekmu menghidupkan kembali anaknya yang baru saja meninggal. Kakek menolak, tapi orang itu memaksa dan mengancam akan mencelakai keluarga kita. Sejak malam itu, rumah ini berubah. Kakek jatuh sakit mendadak, lalu meninggal dengan wajah membiru, seperti kehabisan napas. Dan setelah dikuburkan, keranda yang dipakainya tiba-tiba muncul kembali di rumah ini. Tidak ada yang tahu bagaimana bisa. Tapi setiap kali keranda itu dipindahkan, selalu ada yang jatuh sakit atau meninggal. Karena itulah, kami biarkan saja di kamar belakang itu. Joyo terdiam. Angin berhembus lembut lewat celah dinding bambu, membawa suara seperti bisikan. Pulangkan aku. Wajah ibunya memucat. Kau dengar itu, Joyo? Ia mengangguk pelan. Malam itu, mereka berdua tidur di ruang depan. Tapi saat semua lampu dipadamkan, Joyo melihat sesuatu dari arah lorong. Lentera di dekat kamar belakang menyala sendiri. Api kecil di sumbu minyaknya bergoyang, seperti ada napas yang meniupnya dari dekat. Malam berikutnya, angin bertiup lebih kencang dari biasanya. Pohon bambu di belakang rumah beradu keras, suaranya seperti jeritan yang panjang. Joyo tidak bisa tidur, matanya menatap ke arah lorong gelap, tempat kamar belakang berada. Lentera di dalam kamar itu masih menyala. Ia tahu, tidak ada satupun dari keluarganya yang menyalakannya malam itu. Perlahan, ia bangkit dari tempat tidur, mengambil senter tua, dan berjalan pelan, melewati ruang tengah. Setiap langkah seperti menginjak papan kayu yang menjerit. Saat tiba di depan pintu kamar belakang, Joyo berhenti. Ia bisa mendengar sesuatu dari dalam. Suara gumaman, lirih, seperti seseorang sedang membaca doa dalam bahasa yang tidak ia mengerti. Siapa? Di dalam sana? Suaranya bergetar. Tidak ada jawaban. Tapi gumaman itu semakin jelas. Ia memberanikan diri membuka pintu dan seketika udara dingin menyambut wajahnya. Keranda itu masih di sana. Tapi kini di sampingnya ada sesajen kecil. Bunga kenanga, kemenyan yang masih mengepul, dan di atas lantai tergores tulisan dengan arang hitam. Pulangkan ke asalnya. Joyo mundur satu langkah. Siapa yang menulis ini? Gumamnya. Tiba-tiba dari dalam keranda terdengar suara lirih, seperti seseorang yang menahan tangis. Aku tidak bisa pulang. Lentera bergoyang keras. Api menari liar di dinding bambu. Dan dari dalam keranda muncul asap hitam pekat, membentuk siluet wajah manusia. Wajah itu pucat, matanya kosong, bibirnya bergerak meski tak ada suara. Joyo berlari keluar kamar, tapi pintu rumah tertutup rapat. Ia menoleh ke belakang. Sosok itu kini berdiri di lorong, menatapnya dari kejauhan, dengan kepala yang miring. Perlahan, malam itu Joyo tidak tidur.
Ia duduk di beranda sampai fajar datang, sambil mendengar suara gamelan halus, entah dari mana asalnya. Dan saat matahari pertama muncul, ibunya memanggil seorang kiai tua dari desa sebelah. "Sudah waktunya, Bu," kata sang kiai. "Keranda itu harus dipulangkan ke tanahnya."